Baik, selamat siang semuanya. Tes suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Kalau dimulai mungkin nyala dulu dong videonya sebentar aja. Artinya join tuh ready gitu. Jangan kayak si Ian tuh rambutnya udah kusut gitu. Kenapa Ian? Oh, ini karena malas dirapiin aja, Pak. Tapi siap kok mentalnya. Ya, ya, ya. Oke, saya nyalakan juga videonya barusan lupa. Soalnya ada joke katanya sekarang, lelucon. Walaupun daring, kehadiran tuh penting, tapi diplesetkannya jadi yang penting hadir gitu kan. Bukan hadir itu penting, tapi yang penting hadir. Maksudnya join gitu, tapi orangnya ngapain gitu ya. Gitu. Nah, Anda diminta menyalakan videonya supaya saya bisa melihat ini Anda nih sebetulnya siap kuliah apa enggak tuh. Kayak Fawas kan, wah pakai headset gitu tuh serius gitu ya. Iyan gitu. Jangan-jangan yang nggak nyala ini ya tadi cuman join habis itu jemur pakaian gitu ya. Nanti ada rekamannya ini katanya gitu ya. Ya, Rima saya jadikan co-host. Mohon dibantu untuk admit teman-teman yang baru masuk nanti dan Anda kalau mau merekam, Rima. Tuh, Iya Rima. Pak, di admit Rima cuman join aja videonya kemana. lagi Oke, mau pakai tertentu Pak. Oke, saya mau ini sedikit supaya memacu saya juga. Jadi berkas ujian tuh belum belum saya koreksi karena minggu kemarin tuh masih banyak deadline lain. Ya, deadline yang lainnya juga menyusul juga gitu ya. Saya eh, tidak pungkiri, tapi saya akan mulai mencicil mengoreksi minggu ini. Ya, barangkali nomor per nomor gitu ya. Jadi mungkin kalau satu hari dapat satu nomor lumayan, jadi 5 hari kerja gitu ya. Artinya nggak seharian ngoreksi doang tentunya di sela-sela waktu yang tersedia. Saya mengoreksi itu biasanya gitu, satu nomor tuntas gitu ya. Jadi, nah kalau saya nggak punya waktu untuk yang cukup untuk tuntas, itu saya nggak mulai karena takut nantinya lupa gitu, tengah jalan berhenti, pas ngoreksi separuh belakangan ngoreksinya apa nilainya jadi lebih lebih apa misalnya yang satu lebih murah bisa juga jadi lebih mahal gitu ya gitu. Jadi saya tidak ingin seperti itu. Baik, kita akan mulai. Saya akan share screen. Anda boleh off video kalau em, memang kuota jadi ini ya sesuatu yang harus dihemat begitu. Tapi biasakan mungkin kalau di awal dinyalakan dulu ya, kita saling menyapa dulu, melihat satu sama lain. Saya harus memastikan Anda khususnya gitu bahwa Anda tuh siap untuk kuliah gitu ya. Saya sudah share berbagi tayangan. Udah tampak ya? Udah, Pak. Udah Udah. Pak. Oke, sebentar. Mana ini show-nya? Oh, ini belum full. Oke, sekarang show-nya kelihatan. Nah, baik, kita sekarang membahas 7.2 ya. Jadi 7.1 tentang bilangan kompleks sudah selesai. Jadi mulai bab 7 ini ya saya barangkali lebih fokus pada poin-poin utamanya. Anda harus sambil eh, membaca atau melihat buku ya. Tentunya nanti kalau ada yang memang tidak dibahas saya akan nyatakan juga subbab itu tidak atau sub dari subbab itu tidak perlu dipelajari gitu ya. Oke, 7.2 ini tentang deret bilangan dan yang dimaksud dengan bilangan di sini bisa bilangan real ataupun bilangan kompleks.
Jadi dua-duanya merupakan aljabar, jadi penjumlahan, perkalian, dan lain-lain terdefinisi begitu ya. Kecuali di bilangan kompleks ya urutan itu tidak ada. Jadi nanti kalau ada lebih kecil atau sama dengan, pasti yang sedang dibahas itu bilangan real gitu ya. Tapi tanpa pernyataan eksplisit ini bilangan real, berarti yang sedang kita bahas bisa juga bilangan kompleks ya. Jadi XK di sini bisa real, bisa kompleks. Nah, konsep ini sudah Anda kenal di S1, jadi ini apa namanya, ringkasan aja ini ya. Jadi Anda sudah kenal apa itu deret. Deret itu diperoleh dari barisan ini ya. Lalu kita bentuk lagi barisan jumlah parsial gitu, Sn, yang sama dengan sigma itu. Jadi di sini X1 tambah X2 tambah dan seterusnya sampai dengan Xn gitu ya. Nah, N-nya mulai dari 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Jadi ceritanya apa sih yang terjadi kalau N menuju tak terhingga gitu. Nah, di sini notasinya ini, jadi ini sebagai notasi aja sih sebetulnya. Recording in progress. Oh ya, Rima baru rekam. Jadi sebagai notasi aja. Jadi objek yang kita bicarakan tuh dituliskan dengan notasi itu gitu ya. Dikatakan konvergen ke suatu bilangan S. S-nya juga bisa real, bisa kompleks. Tergantung kalau XK-nya bilangan kompleks ya S-nya juga kompleks gitu ya. Dan kita tuliskan ini ya. Jika dan hanya jika Sn konvergen ke S. Jadi sebetulnya yang kita selidiki setelah kita definisikan Sn itu, yang kita selidiki itu sebetulnya ini. Sn konvergen apa tidak gitu ya. Jadi mundur sebetulnya dari sini ke sini, lalu kita tuliskan itu, lalu kita katakan deretnya konvergen gitu sebetulnya ya. Tapi Anda kan sudah mempelajari ini di S1, jadi saya tidak perlu terlalu khawatir dengan urut-urutan ini. Demikian juga dengan contoh yang sudah kita kenal sejak bahkan ini SMA ya, deret geometri ini ya. Di sini kalau kita tuliskan dalam bentuk uraian penjumlahan tak terhingga, jadi di sini R1, R2, salah. R1, R2 apa? R tambah R pangkat 1 maksudnya ya, R kuadrat tambah R pangkat 3 tambah R pangkat 4 dan seterusnya sama dengan R per 1 min R. Untuk nilai mutlak R lebih kecil daripada 1. Nah, kalau bilangan kompleks tentu dibacanya modulus ya, modulus R lebih kecil daripada 1. Dan ini betul juga gitu ya, berlaku. Deret geometri ini relatif merupakan deret yang paling mudah diselidiki kekonvergenannya dan selalu dijadikan contoh awal gitu ya. Jadi kalau kita gimana sih kita bisa tahu ini gitu ya? Ada yang ingat Ian atau Rima? Ya, Pak. Mendapatkan tentu saja sama dengan ini, hati-hati ya. Jadi ini tadi sudah didefinisikan ya, sama dengan tuh maksudnya tadi jumlah parsialnya konvergen gitu ya ke
bentuk yang di ruas kanan itu. Jadi di sini Sn sama dengan, kalau dihitung Sn sama dengan, ya saya tanya Ian, tekniknya gimana ini Ian? Pakai pemfaktoran itu, Pak. Jadi kalau R tambah sekian sampai tambah R pangkat N, ini sama dengan R pangkat N plus 1 kurang ya sih? 1 kurang N ya? Bukan, apa-apa. Ya sebetulnya kalau R tekniknya kurang Gauss itu itulah. pemfaktorannya tuh muncul dari hasil kali. Ini lebih mudah barangkali ya. Gitu kan. Jadi pemfaktoran betul, tapi mungkin ini lebih mudah ya. Lebih mudah dilihatnya ya. 1 min R S pangkat N ini sama dengan R min, gitu kan Ian ya. Iya, Pak, maksudnya. Betul ya. Jadi di sini Sn sama dengan 1 min, ya ini juga R bisa dikeluarkan juga kan. R kali 1 min R pangkat N per 1 min R kan gitu ya. Gitu. Nah, dari bentuk ini kita tahu ini menuju, jadi yang mengandung N di situ R pangkat N saja. Jadi ini menuju R per 1 min R bila modulus R kurang dari 1 itu. Kenapa? Karena si R pangkat N ini menuju 0 bila modulus R lebih kecil daripada 1. Begitu. Saya kira kita udah tahu ini semua ya. Di buku ini ya K-nya tidak mulai dari 0, jadi kalau mulai dari 0 tentu ada suku konstantanya 1 dan jumlah deretnya jadi 1 per gitu ya. 1 per 1 min R. Kalau suku pertamanya A, rasionya R, maka menjadi A per 1 min R gitu ya. Dan variasinya lah banyak ya. Jadi di sini ingat atau catat ya, bahwa barisan R pangkat N ini menuju 0. Udah saya tulis sih di atas gitu ya. Selain itu, kalau R-nya sama dengan 1, misalnya itu jelas divergen. Bentuk di ruas kanan jelas juga tidak terdefinisi gitu ya. Kemudian kalau R lebih besar daripada 1 juga, kalau R lebih besar daripada 1, bentuk di ruas kanan negatif, sementara yang di kiri positif semua gitu ya. Dan seterusnya. Tentang deret geometri, saya kira saya udah terlalu panjang lebar. Nah, berikutnya kita memiliki sifat kelinearan deret. Jika deret XK konvergen, kemananya nggak perlu dinyatakan secara eksplisit, dan C suatu bilangan konstan, maka deret CXK, jadi suku-sukunya di sini C kali XK, deret ini konvergen juga, dan jumlahnya gitu ya, jadi kalau kita membaca ini jumlahnya gitu ya, jumlah deret tersebut sama dengan C kali jumlah deret XK gitu ya. Saya kira tidak perlu berpanjang lebar, ini sudah oke, Anda sudah tahu. Lalu yang B, jika deret XK konvergen, deret YK konvergen, maka deret yang suku-sukunya adalah XK tambah YK akan konvergen juga. Dan jumlah deret tersebut sama dengan jumlah deret XK dan deret YK. Jadi saya ucapkannya biasanya apa?
deret jumlah sama dengan jumlah deret gitu ya. Gitu. Nah, ada catatan atau saya tulis di slide berikutnya ya. Ya, catat di sini pertanyaan. Kalau deret XK konvergen, deret YK juga konvergen, apakah deret XK kali YK konvergen? Begitu. Ini pertanyaan nih. Ada yang bisa jawab? Siapa yang jawab? Saya harus cek partisipan. Oke. Bentar. Video saya nyala, tapi oke, ini saya hidupkan. Siti Maisaro. Gimana Siti Maisaro udah baca bukunya? Materi ini? Belum, Pak. Hehehe. Kok belum? Jadi gimana kalau gitu pertanyaan ini? Cepat aja dugaannya kalau ini tidak jadi teorema ya kemungkinan memang tidak berlaku kan? Jadi jawabannya tidak. Tapi contohnya apa ya? Ada yang tahu contohnya? Kenapa ini saya mau memunculkan partisipan? Aduh. Ada yang tahu contohnya? Di buku dinyatakan sebagai latihan sih ya. Jadi tentu saja di sini yang mudah itu sebagai contoh apa ya? Barusan merah. Siti Maisaro. Iya, Pak. Contohnya apa? Maaf, Pak. Saya kurang tahu, Pak. Mudah saja sih ini sebetulnya. XK-nya sama dengan YK. Sama dengan apa, Rima? Hehe, Rima nggak bisa juga. Sebentar. Aduh, kelamaan ya. Udah cari sendiri ya. Yap. Besok Rabu saya tanya ya, Siti Maisaro, Rima ya, dan yang lain-lain ya. Iya, Pak. Begitu nggak bisa, ya harus evaluasi diri ya, kalau yang seperti ini nggak bisa. Jadi berikutnya ini kalau saya jelaskan nih, Anda bakal ngerti nggak gitu ya, gitu. Mudah-mudahan sih bisa ya, tapi basisnya harus diperkokoh. Dan ini ya MA 5031 gitu. Jadi fondasinya di 5032 bagi yang dari luar ITB atau maupun dari ITB tapi sudah lama lulusnya. Maksudnya kan gitu kan yang 5032. Tapi materi yang dibahas di 5032 tuh mungkin terbatas gitu. Sisanya ya Anda tadi baca sendiri. Di 5032 tuh ibaratnya dipicu lagi gitu ya, dinyalakan lagi gitu ya, atau dinyalakan tanpa lagi kalau belum nyala sebelumnya. Oke, saya akan lanjutkan dengan sedikit merem aja, kalian ngerti apa tidak. Ini nggak bagus sih ngajar kayak gitu, tapi kalau saya tanya nggak bisa, nanti 1 jam habis bahas itu aja juga. Deret XK konvergen jika dan hanya jika untuk setiap M terdapat N sedemikian sehingga gitu ya. Nah, ini tuh apa ini? Ingat di sini. Ya, Cauchy, Pak. Iya, jadi Cauchy ya. Jadi si XK konvergen itu kan sama aja dengan barisan SN-nya ya. SN konvergen jika dan hanya jika SN Cauchy kan gitu ya. Nah, SN Cauchy itu dalam hal ini kita lihat untuk Q lebih besar atau sama dengan P, S
SQ min SP itu kan harus kecil gitu ya nantinya ya. Nah, ini kan sama dengan sigma mungkin ini indeksnya dikurangi 1 ini. Boleh gitu ya. Jadi dari 1 sampai dengan Q XK dikurangi dari 1 sampai dengan P-1. Maka nanti sisanya sama dengan dari P sampai dengan Q gitu ya. Ini P-1. Gitu. Ya. Ya udah, jelas. Jadi kesimpulan di atas jelas ya. Saya hanya mengulang aja nih. Demi kelengkapan bukti. Duh, tulisan saya jelek nih kalau di layar ya. Jika untuk setiap M terdapat N sedemikian sehingga begitu. Saya hanya mengulang aja. Ada pertanyaan? Siti Maisaroh? Nah, Anda ditanya nggak bisa, dikasih kesempatan bertanya juga nggak bertanya. Ya sudah. Kemudian deret XK dikatakan konvergen mutlak. Jadi ini istilah apabila yang konvergen itu deret ini. Ya, deret dari nilai mutlak XK. Kalau bilangan kompleks, sekali lagi simbol itu dibaca modulus ya, modulus XK. Nah, kalau deretnya konvergen mutlak, maka deret XK itu sendiri konvergen. Ini kenapa? Kalau ini koma karena tadi sigma K P sampai dengan Q, karena untuk Q lebih besar atau sama dengan P, ya tadi saya mundur dulu ya, atau ini saya lengkapi dulu. Karena untuk Q sama dengan P ini lebih kecil dari atau sama dengan sigma modulus XK, K-nya dari P sampai dengan Q. Dan yang di ruas kanan itu selisih 2 buah jumlah parsial untuk deret modulus XK gitu ya. Jadi kalau deretnya konvergen mutlak, maka yang di ruas kanan tuh menuju 0. Otomatis yang di kiri juga menuju 0, dan itu artinya deret XK konvergen sesuai dengan teorema 721 ini gitu ya. Gitu. Iya, saya kira saya ralat sedikit di sini kalau iya, di sini ini saya menulis Q lebih besar atau sama dengan P-1. 0. Jadi 0 ya. Oke. Iya, di sini ini sama dengannya nggak ikut ya, Ian ya? Gitu. Yang setara dengan Q lebih besar atau sama dengan P. Jadi ini udah konsisten. Ya, jadi Q-nya di situ memang lebih besar daripada P-1. Kalau Q-nya sama dengan P-1 ya 0 betul. Itu maksud Ian tadi, saya kok nggak nangkep. Oke. Jadi kita punya teorema ini, itu kalau dipakai dalam argumen ini, yang di kiri itu yang tadi dibahas sebelumnya, yang di kanan ini adalah sifat Cauchy untuk deret modulus XK itu gitu ya. Jadi seperti tadi juga.
Dan kalau yang diketahui adalah uh, deretnya konvergen mutlak, maka deret itu konvergen, gitu ya. Nah, sebaliknya tidak berlaku. Sebaliknya tidak berlaku. Kalau deretnya konvergen, deret itu belum tentu konvergen mutlak. Lagi-lagi ini urusannya dengan deret yang berganti tanda sih, gitu ya. Rima udah ingat? Jadi sebagai Oh, contoh, deret apa? Suaranya hilang, Rima. apa? Suaranya hilang tadi. Contoh deret ganti tanda. Halo? Ya, yang konvergen, lalu kalau diambil nilai mutlaknya tidak konvergen gitu ya. Min 1 pangkat. Min 1 pangkat K per K gitu ya. Gitu. Kalau untuk K pertama maunya plus, ini jadi plus 1 lah gitu ya. Contoh ini konvergen. Demikian juga tadi, yang hasil kali itu ya ini gitu loh. Rima ya. Gitu. Tetapi tidak konvergen mutlak. Nah, kalau di kalkulus tuh ada istilahnya apa? Konvergen apa yang konvergen tapi tidak konvergen mutlak itu? Bersyarat. Konvergen bersyarat ya. Gitu. Jadi jangan lupa itu. Ini di sini kita cuma mau mengulang aja ini sedikit ya. Di buku narasi panjang lebar tapi sebetulnya intinya ya nggak banyak. Intinya ya beberapa sifat ini. Sebentar, ini kok 2 kali saya. Bentar. Iya. Ini slide ini tidak ada ya. Nah, berikutnya kita punya beberapa uji kekonvergenan deret yang juga sudah diperkenalkan di S1 ya. Ada uji banding, kemudian nanti ada uji rasio dan uji akar. Uji bandingnya dinyatakan sebagai berikut nih dalam buku Strikats ya. Jika nilai mutlak atau modulus XK lebih kecil atau sama dengan YK, jadi YK-nya di sini YK-nya di sini bilangan real ya. Jadi YK-nya di sini bilangan real ini. Ini real. Otomatis real. Kalau ada ketaksamaan seperti itu, YK-nya real. Tapi XK-nya itu boleh kompleks. Jadi ini kita sedang membahas XK yang secara umum bilang kompleks, tapi YK-nya real. Dan, oh ya, untuk ini dibacanya sebetulnya K jauh lebih besar daripada 1 gitu. Tapi prakteknya K mungkin saja mulai dari 3, 4, bahkan mulai dari 1 sendiri juga boleh. Tapi teorema ini tidak mempersyaratkan K itu harus mulai dari 1 gitu ya. Jadi K-nya bisa saja mulai dari 1000 gitu, berlaku ketaksamaan ini gitu ya. Ekornya kalau istilah lainnya. Nah, kemudian kita tahu deret YK konvergen, maka kesimpulannya deret XK konvergen mutlak. Saya kira jelas ya buktinya. Mudah. Tengok saja kriteria Cauchy-nya ya. Untuk kekonvergenan deret modulus XK. Jadi konvergen mutlak kan artinya kita tengok modulusnya. Gitu ya? Jelas? Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Maaf, tadi itu K
K jauh lebih besar dari 1 ya, Pak? Notasinya yang di Ya, step notasi ini note-nya. persisnya itu. Kalau di buku mungkin nulisnya nggak gitu. Saya cuma nulis di PowerPoint tuh ya kreatif aja sendiri saya. Maksudnya ya untuk ekornya. Kalau mau persis Hmm. terdapat N0 gitu ya. Untuk K lebih besar dari atau sama dengan N0 gitu ya. Kalau di buku nulisnya for all but a finite number of terms. Itu juga bisa. Artinya ya ekornya yang penting. Ya, betul kan Ian? Iya, Pak, iya, Pak. Baik, Pak. Jadi Terima kasih. tafsirkan ini sebagai ekornya aja. Tafsirkan ini sebagai ekor deret gitu ya. Nyanya deret. Oke. Ini contoh yang menarik ini. Contoh ini sebetulnya kalau Anda kenal uji integral gitu, ini cepat pakai uji integral. Tapi pakai uji banding juga bisa. Cuman effortnya lebih ini aja sih gitu ya. Jadi di sini 1/KA itu lebih besar daripada 0 untuk setiap K ya. Lalu SN untuk N mungkin untuk N sama dengan 2 pangkat N gitu. SN itu nanti 1 tambah 1/2 pangkat A tambah 1/3 pangkat A dan seterusnya nanti 1 per ya terakhir ya 1 per salah hapus K pangkat A gitu ya. Mungkin ini saya hapus dulu. Ini untuk N sembarang SN seperti itu. Tapi nanti kita akan lihat N tertentu saja. Jadi ini untuk N anggota N. Nah, sekarang kalau kita lihat S1 saja kan 1. Lalu S2 1 tambah 1/2 pangkat A. Kemudian ke S3. S3 ini saya mau taksir dengan udah jelas belum arahnya nih. Saya taksir ini dengan 1/2 pangkat A tambah 1/2 pangkat A. Berikutnya saya langsung loncat ke 7. 7 itu nanti S3 tambah suku keempat 4 pangkat A sampai dengan 7 pangkat A. Ini ada 4 buah. Ini S3 sendiri tambah 1/4 pangkat A 4 buah nih. Jadi kalau ini saya singkat, ini jadi 2/2 pangkat A. Yang terakhir ini sama dengan 1 tambah 2/2 pangkat A, lebih kecil, maaf. Tambah 4/4. Gitu. Udah kelihatan belum nanti?
Yang berikutnya S berapa yang kita tinjau? Udah kelihatan polanya? 15, Pak. S15. Ini nanti lebih kecil dari, saya langsung tulis hasil akhirnya. 1 tambah 4 pangkat A, mohon maaf. Yang berikutnya 8 suku. Ya, Pak. Peran penyebutnya 8 pangkat A. Nah, ini adalah deret geometri. Jadi kalau dilanjutkan S 2 pangkat N-1 itu lebih kecil daripada 1 tambah 2 per 2 pangkat A tambah 4 per 4 pangkat A dan seterusnya. Yang terakhirnya kalau 15 itu 2 pangkat 4, maka di sini 2 pangkat N-1, 2 pangkat A kali N-1 gitu ya. Betul nggak? Nah, ini adalah deret geometri. Suku pertama pengalinya selalu 2 per 2 pangkat A ya. Betul? Bantu dong, Iya, jawab Pak. dong. Itu Jadi 1 per, ini deret geometri S tak hingga gitu ya. N menuju tak terhingga. Jadi loncat ke panahnya. Sebagai S tak terhingganya gitu ya. Si ini. 1 min 2 pangkat A min 1 ya. 1 min A, maaf. 2 pangkat 1 ya. 1 min A. Dan 1 min A ini kan berarti negatif ya. Jadi kayak 2 pangkat minus. Jadi itu seper sebetulnya. Nah, karena 2 pangkat 1 min A. Bukan karena lah, itu saya nulis gitu berarti saya sudah apa? Sudah tahu bahwa rasionya di sini 2 pangkat 1 min A ini lebih kecil daripada 1 kan? Karena A gitu. Betul? Sebentar, laptop saya layarnya memudar nih. Sebentar, saya sedang merekam. Saya stop dulu di sini sebentar. Baik, jadi deret 1 per apa tadi? 1 per K pangkat A itu ya. Ini konvergen. Nah, catatan bahwa suku-sukunya positif itu penting. Jadi kita kan di sini loncat-loncat ya. Dari S3 ke S7, S15, lalu S2 pangkat N-1. Nah, sekarang kalau S1000 gimana misalnya gitu. S1000 kan nanti didominasi oleh S2 pangkat 10 itu udah 1024 ya. 1024 dikurangi 1, 1023. S1000 lebih kecil daripada 1023 gitu ya. Karena suku-sukunya positif ya penambahannya. Jadi, nah suku 1023 itu nanti kecil gitu ya. Jadi begitu argumentasi sisanya ya. Kesimpulan akhirnya deret 1 per K pangkat A ini konvergen. Nah, berikutnya kita punya uji rasio dan uji akar. Ini sudah Anda kenal juga. Di buku ini ditulisnya seperti ini. Jika rasio, ini rasio antara suku ke K plus 1 dan suku ke K.
lebih kecil atau sama dengan R yang lebih kecil daripada 1 strict gitu untuk ekornya gitu ya, maka deret XK itu konvergen mutlak. Nah, logikanya kira-kira begini. Deret itu belum tentu deret geometri, tapi kita gunakan pengetahuan tentang deret geometri. Jadi rasio suku ke K dan suku ke K plus 1 dan suku ke K itu kita hitung. Nah, kalau itu didominasi oleh suatu konstanta R yang lebih kecil daripada 1, maka deret itu kira-kira akan didominasi oleh deret geometri yang rasionya lebih kecil daripada 1 gitu ya. Dan deret geometri itu akan konvergen. Jadi deret itu akan konvergen dan kekonvergenannya kekonvergenan mutlak karena kita menghitung rasio nilai mutlaknya ya gitu ya. Nah, kalau lebih besar daripada 1 atau sama dengan 1, maka deretnya divergen. Gitu. Yang belum termasuk itu adalah kalau rasionya tuh lebih kecil daripada 1, tapi tidak seperti ini nih. Ini nih ada maksudnya ini, ya. Jadi di antara kasus pertama dan kasus kedua ini ada satu kasus yang tersisakan, yaitu kalau rasionya itu kalau begini, bagaimana kalau gitu ya? Bagaimana kalau ini untuk K ekornya itu gitu ya. Itu tidak dibahas di sini nih. Jadi si rasionya tuh bisa sangat dekat ke 1. Kalau di sini itu tidak akan sangat dekat ke 1. Ibaratnya 1 di situ, R-nya di situ. Jadi rasionya tuh rasionya ada di antara 0 dan R gitu ya. Gitu ya. Fawas, jelas? Jelas, Pak. Jadi tidak mendekati 1. Kalau yang ditanyakan ini, bagaimana kalau ini bisa sangat dekat ke 1 rasionya. Gitu. Itu belum dibahas. Ya tentu saja di sini tidak dapat disimpulkan apa-apa. Tidak ada kesimpulan apa-apa. Jadi bisa konvergen, bisa divergen, maksudnya gitu. Mungkin di S1 juga dulu udah dibahas, hanya dibunyikannya atau dinyatakannya dalam bentuk yang lain. Itu uji rasio. Nah, uji akar, idenya sama. Kita mencoba membandingkan dengan deret geometri. Coba Anda tengok ini. Kalau kedua ruas dipangkatkan K, maka modulus XK itu lebih kecil daripada R pangkat K. Nah, R pangkat K kan suku pada deret geometri gitu ya. Kesimpulannya akan konvergen mutlak juga kalau akar ke K dari modulus XK itu lebih kecil daripada R. Ini Anda baca di buku, kalau nggak salah di buku diserahkan sebagai latihan ya. Jadi ini diserahkan sebagai latihan. Di Bartel ada Siti Masaroh, ya. Jadi soal latihan di Strikats solusinya ada di Bartel gitu ya. Soal latihan di Bartel solusinya ada di buku Strikats barangkali gitu. Kalau Anda rajin membaca seperti itu Siti Masaroh ya. Jadi tidak ada yang kelewat. Nah, kita akan membahas penggunaannya. Ini contoh penggunaannya, tapi karena tadi kepotong berapa menit, saya hanya ngasih tahu idenya aja di sini. Ada yang tahu barisan Fibonacci ini kan? Ya, 1, 1, 2. Jadi, aturan mendapatkan bilangan berikutnya tuh apa sih? Julius Susanto tahu? Fibonacci jumlah dari 2 suku sebelumnya, Pak. Iya, jadi ini dijumlahkan jadi itu gitu ya. Nanti itu dijumlahkan jadi 34 gitu ya, dan seterusnya.
Nah, kalau AK itu suku ke K, ada rumusnya itu. AK itu ada rumusnya. Ada yang tahu? AK kurang 2 tambah AK kurang 1. Iya, tapi ada rumus eksplisitnya gitu loh. Maksud saya rumus eksplisitnya tuh apa? Bukan rumus rekursifnya. Rumus untuk si AK-nya itu sendiri ada, yaitu V pangkat K tambah si pangkat K per akar 5 kalau nggak salah gitu ya. Dengan psi sama dengan apa? Ada yang tahu? Dan 1 tambah akar 5 per 2. ya golden ratio itu gitu ya. Itu apa, Pak? Ada temennya. Ada temennya. Wow. Kan akarnya tuh 1 plus minus akar 5 per 2. Akar sekawannya apa, Pak? Kira-kira gitu. Bukan sekawan dalam arti kompleks tapi ya. Akar kuadrat ya. Gitu ya. Ini cari di literatur ya. Cari di literatur lah. Di internet juga yang membahas ini. Nah, gunakan itu gitu ya. Jadi tinggal gunakan ini. Gunakan fakta ini. Oke? Terus pakai dan pakai uji apa? Kira-kira uji apa nih? Uji akar ya. Nah, kalau Anda ingin tahu uji akar, pemakaiannya salah satunya ini. Kalau uji rasio, contohnya udah banyak berjibur di buku Bartel. Uji akar juga dibahas mungkin di Bartel ya, saya udah lupa. Tapi ada juga sih. Cuman contohnya mungkin lain lagi juga. Oke, itu 7.2. Kalau saya kembali di 7.2 ini ada sebentar. Pembahasan tentang rearrangement. Rearrangement ini kalau diterjemahkan apa ya? Penyusunan ulang barangkali ya. Dan jadi itu 72.2 dan penjumlahan parsial. Ini analog dengan integral parsial nih. Jadi versi diskrit gitu ya. Nah, kedua subbab ini, jadi ini 722, ini 723 gitu ya. Tidak dibahas. Oke? Tidak ikut ujian juga nanti.